Acara yang Acara yang kedua yaitu Kalam Ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Diko. Kepada Ananda Diko dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Qala innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Rabbika rujal ara'aita alladhi yanha abadin idza shalla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in بأنه لا يرى كلا لئن ينتهي لنصفا بالناصية نازلة كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan oleh Kepala Madrasah Al-Fatihah kepada Al-Ustadzah Febri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Al-Ustadz Ahmad Bani Hashim LC MSI selaku pembicara dalam acara Tarhib Ramadan Madrasah Al-Fatihah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah beliau ini adalah senior saya di Libya, satu angkatan dengan Ustadz Hadi Hidayat. Ya, alhamdulillah beliau saat ini adalah aktif mengisi kajian baik secara online maupun offline di Majelis Taklim ya Ustadz ya. Dan beliau ini juga adalah salah satu ustadz di acara Islam Itu Indah di Trans TV. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Murid Madrasah Al-Fatihah. Yang kami hormati para hadirin penggiat Al-Quran dimanapun berada. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah Madrasah Al-Fatihah. Serta anak-anakku, santriwan dan santriwati Madrasah Al-Fatihah yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya kita semua masih diberi nikmat yang begitu besar,
yang diantara nikmat-nikmat itu masih kita rasakan hingga detik ini, yaitu adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat menjadi orang tua dan guru bagi anak-anak kita. Hal ini yang harus senantiasa kita syukuri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, tadi sudah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muhammad Diko, yang mana Ananda ini adalah salah satu murid di Madrasah Al-Fatihah yang sudah sekitar 2 tahun menjadi santri di Madrasah Al-Fatihah. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih ingat bagaimana pertama kali Ananda masuk di Madrasah Al-Fatihah. Ada yang masih malu-malu, ada yang masih menangis saat mengaji, ada yang membaca Qur'annya masih terbata-bata, ada yang hafalannya sering terbalik-balik. Namun dengan motivasi dan dukungan Bapak Ibu semuanya, serta kesabaran Ustadz dan Ustadzah mengajari anak-anak, mulai dari mengenal huruf, mengenal alif, ba, ta, sampai detik ini, alhamdulillah, anak-anak sudah banyak yang lancar membaca Al-Quran. Hal yang patut kita syukuri, alhamdulillah, anak-anak kita juga sudah banyak yang unggul menjadi juara di berbagai lomba tahfidz. Di antaranya ada Ananda Raffi, yang alhamdulillah sudah banyak sekali piala dari lomba tahfidz yang diikuti. Ada Ananda Muhammad Diko yang menjadi juara 1 lomba tahfidz juz 30 di sekolahnya. Kemudian ada Ananda Ihsan Fawasi yang menjadi juara 3 lomba tahfidz juz 30 di sekolahnya. Kemudian ada Ananda Abdi yang menjadi juara lomba musabaqah tilawatil Quran di Yogyakarta. Kemudian ada Ananda Aya yang insya Allah nanti juga akan mengikuti lomba tahfidz di sekolahnya. Semoga ke depan akan lebih banyak lagi anak-anak kita yang mengukir prestasi di bidang tahfidz maupun tilawatil Quran. Amin, amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang sudah dipelajari anak-anak, apa yang sudah disampaikan ustazah-ustazah di kelas, bisa dipraktekkan oleh anak-anak di rumah, khususnya nanti pada bulan Ramadan. Anak-anak bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bisa mengikuti tadarus Al-Quran di masjid atau di musola di lingkungannya, bisa menambah hafalannya, bisa menghatamkan Al-Quran, semoga ya, bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan nanti. Kami juga memohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya, semoga kami bisa tetap istiqomah dalam membersamai anak-anak mempelajari Al-Quran. Dan semoga kami bisa memberikan ilmu yang terbaik sebagai bekal anak-anak kita menuju jalan ketakwaan. Atas nama pribadi dan mewakili seluruh jajaran guru Madrasah Al-Fatihah, kami memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Ellen Febri. Acara yang selanjutnya yaitu tausiah. Sebelum memasuki tausiah, kami sampaikan untuk sesi pertanyaan, insya Allah dibuka 3 penanya. Silakan bagi para peserta nanti bisa langsung bertanya di kolom chat. Baik, acara yang selanjutnya yaitu tausiah oleh Ustadz Ahmad Bani Hasim, LCMSI. Kepada Ustadz Bani, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna matil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaquna bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Saya boleh dijadikan co-host, mau share screen. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustazah Ellen Febi Valentine ya, selaku founder Madrasah Al-Fatihah, juga para asatid dan asatidzah di Madrasah Al-Fatihah, serta ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga anak-anak kami di Madrasah Al-Fatihah, dan juga semua pegiat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu limpahkan karunia, keberkahan, dan keselamatan kepada kita, bahwa kitab suci Al-Quran adalah satu-satunya buku yang dibaca tidak pernah bosan. Semakin kita baca, dia semakin menyejukkan di hati. Sebagus apapun buku kita baca, nggak ada yang dibaca lebih daripada 10 kali ya. Mungkin pernah ada di antara kita yang membaca novel, bagus misal novel. Sekali kita baca menarik, ada yang sampai berlinang air mata. Kedua biasa, ketiga selesai sudah. Setelah itu udah bosan. Simpan, nanti mungkin mau nostalgia 10 tahun, 20 tahun yang akan datang baru dibuka lagi. Tapi di waktu yang secara kontinu dibaca terus-menerus nggak ada. Satu-satunya buku yang bisa seperti itu hanyalah Al-Quran. Semakin dibaca semakin memikat hati. Tapi kalau dibaca benar, tapi kalau dibaca malas-malasan, berat saya Ustaz. Baca Quran capek, baru 5 menit mata udah ngantuk luar biasa. Nah, tapi kalau mantengin WA 2 jam aman Ustaz. Apalagi kalau udah Sofi, apalagi kalau udah Instagram. Nah, udah itu sih sampai 2 jam kita mata kuat ya. Tapi kalau Quran kenapa ya? Baru 2 halaman, 3 halaman langsung ngantuk mata. Nah, ini mungkin perlu pembiasaan. Maka semakin kita biasakan mata kita dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan semakin memikat hati kita. Kalau kata para ulama, khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman di waktu senggang itu adalah buku. Dan sebaik-baik buku itu adalah Al-Quran. Kenapa dibilang teman? Karena kalau kita berteman tuh sama orang, itu kalau kita akrab sama dia, dia akan mengungkap semua rahasia-rahasianya kepada kita. Jadi kalau kita dekat akrab dengan seseorang, orang itu dia nggak malu dia cerita semua rahasia kehidupannya ke kita. Aku kemarin begini, aku mau ini, aku mau itu. Dia akan menceritakan rahasia-rahasianya. Kenapa dia mau menceritakan rahasia? Dan mungkin saja di situ ada aibnya, karena dia sudah menganggap kita sebagai temannya. Nah, kalau kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai teman duduk kita, teman senggang kita, teman kesibukan sehari-hari kita, maka Al-Quran itu dia akan membuka rahasia-rahasianya kepada kita. Maka Al-Qurannya satu, ayatnya dari 14 abad yang lalu ya itu juga. 30 juz, 114 surat. Tapi setiap generasi itu melahirkan tafsir yang berbeda-beda. Ayat yang sama dijelaskan oleh sekian banyak orang dengan interpretasi yang berbeda-beda. Itu semakin ke sini semakin banyak sekali terkuak rahasia-rahasianya. Nah, orang akan menemukan rahasia-rahasia Al-Quran kapan? Ketika dia selalu menjadikan Al-Quran sebagai temannya. Dia baca, dia pahami maknanya, dia pelajari ayatnya. Maka itu adalah satu-satunya kitab di dalam
kehidupan sejarah, sepanjang sejarah kehidupan manusia yang bisa sampai sedemikian dahsyat itulah Quran. Maka rugi banget kalau jadi muslim tapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai temannya. Nah, kita bagaimana berupaya menjadikan hari-hari kita itu selalu ditemani dengan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW itu, Allah itu memiliki keluarga dan orang-orang yang dispesialkan di atas muka bumi ini. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka? Hum ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran. Siapa sih ahlul Quran itu? Ahlul Quran itu mereka yang menghafal Quran, mereka yang baca Quran, mereka yang sering menghatamkan Quran. Mereka adalah para pegiat Al-Quran. Mereka mungkin nggak hafal, atau mungkin dia belum bisa lancar membacanya. Tapi dia senang dengan orang-orang yang membaca Quran. Maka dia sumbangkan hartanya. Dia bukan Al-Quran. Dia support orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, itu juga masuk, mudah-mudahan termasuk Ahlul Quran, insya Allah. Nah, kita mudah-mudahan termasuk Ahlul Quran, yang insya Allah itu adalah Ahlullah, keluarganya Allah. Ya, kalau sudah keluarga, insya Allah urusan gampang lah itu, insya Allah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, manusia itu dibekali dua alat penglihatan. Kalau kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, jadi ada dua alat penglihatan manusia itu yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah disebut dengan al-basar. Itu sering kita kenal dengan indera mata. Mata ini bisa ngelihat. Apa fungsinya? Mata itu fungsinya kita bisa melihat benda-benda secara fisik. Jadi kita bisa tahu, oh ini benda berbahaya, oh ini tidak berbahaya. Oh ini benda tajam, oh ini benda tidak tajam. Oh ini sesuatu yang bisa baik buat kita, oh, bisa buruk buat kita. Nah, itu dengan apa kita melihatnya? Dengan mata. Itu disebut dengan basar. Tapi dalam kehidupan ini, manusia nggak cukup hanya mengandalkan basar. Dia perlu yang namanya basirah. Itu kalau di bahasa kita kan mungkin nurani atau mata hati ya. Apa gunanya? Fungsinya yaitu untuk melihat hal-hal yang bersifat non fisik. Ya, manusia selain dia tahu ini benda berbahaya tidak berbahaya, dia juga harus tahu benda ini halal atau haram. Ini boleh apa enggak boleh nih. Ya, itu apa tuh yang melihat tuh? Bukan mata. Bisa saja mata ngelihat tapi hati nggak ngelihat. Sehingga halal haram dia hantam. Nah, itu istilahnya. Jadi kita butuh basirah. Selain basar untuk melihat benda-benda secara fisik, kita membutuhkan basirah untuk melihat sesuatu yang sifatnya non fisik. Ada orang dia kerja di sebuah kantor misalnya. Terus karena pandemi kemarin WFH, begitu sekarang sudah mulai meredak pandemi, orang sudah mulai masuk kantor. Karena 2 tahun nggak dipakai komputer banyak pada rusak. Terus kata atasannya, tolong dong beliin komputer. Berapa unit Pak? 20 unit dengan spek sekian. Kayaknya 20 juta misalnya. Oke, berarti berapa butuhnya? 20 unit. Harga 20 juta. Berangkatlah dia misalnya ke toko komputer. Begitu datang ke sana, tanya, Pak mau beli apa? Komputer. Berapa banyak Pak? 20 unit, speknya begini. Oh bisa Pak, di sini Pak. Berapa harganya? Bisa cincai lah, gampang lah itu Pak. Berapa butuhnya? 20 unit. Oke. Ya bisa kita kasih harga 15 juta lah. 15 juta ya? Iya. Tapi tolong nanti bonnya tulisnya 20 juta ya. Jadi harganya dari penjual 15 juta, tapi dia minta bonnya 20 juta. Berarti kan ada lebih 5 juta. Dari kantornya memang mintanya 20 juta, tapi dia bisa ambil bagian di situ. Nah, sampai ke kantor dilaporkan 20 juta per unit. Padahal 15 juta. 5 jutanya kemana? Masuk kantong. Mata ngelihat. Mata mana tuh? Mata indera mata ini. Tapi basirah nuraninya ngelihatnya tuh. Itu sesuatu yang halal atau enggak? Nah, itu nggak apa-apa, cuman 5 juta. 1 unit. Kalau 20, lumayan ya. Nah, ya. Itulah fungsinya basirah. Jadi manusia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu nggak cukup dengan mata ini, tapi dia membutuhkan basirah. Nah inilah kalau kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, manusia dalam hidup itu dia harus memiliki 2 alat melihat ini, yaitu basar, indera mata, dan juga basirah. Menariknya, baik basar ataupun basirah itu nggak bisa melihat tanpa bantuan cahaya. Kalau mata kita nih, apa cahayanya? Bisa cahaya matahari, bisa lampu, bisa lilin, bisa apa lagi?
Pokoknya semua cahaya yang membantu menerangi sekitar kita sehingga mata bisa melihat. Jadi kalau tanpa cahaya, biar kata mata kita sehat, nggak bisa lihat tuh. Sesehat apapun mata kita, coba kalau ditaruh di ruangan yang gelap pekat, nggak bisa lihat. Maka kita bisa melihat itu karena bantuan cahaya. Ibu-ibu bisa melihat laptop karena ada cahaya. Cahaya itu mengenai benda ini kemudian dipantulkan, ditangkap retina kita, diterjemahkan oleh retina. Oh, jadinya ini lampu, oh ini listrik, ini laptop, ini handphone, dan seterusnya. Begitu juga basirah. Basirah itu dia bisa melihat dan membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, itu kalau ada bantuan cahaya. Nah, apa cahayanya? Yaitu adalah Al-Quranul Karim. Nah, ini kata para ulama. Jadi kalau kolbu itu dapat nur Al-Quran, cahaya Al-Quran, maka kolbu itu akan bisa membedakan, ini nggak boleh nih, ini nggak pantas nih, ini nggak baik ini buruk nih. Tapi kalau kolbunya itu gelap, tidak mendapatkan nur Al-Quran, ini nggak bisa ngebedain halal haram, hantam semua. Nah, itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am berfirman, "Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun." Samakah orang yang mati fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, lalu kami berikan dia nur, cahaya, yamshi bihi fin nas, dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia dengan orang yang berada dalam kegelapan nggak bisa keluar dari sana. Apa maknanya ayat ini? Ini bukan sedang ngomongin ada orang bawa-bawa lampu, bawa-bawa obor keliling kampung, berjalan di tengah manusia, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah orang yang kolbunya Allah hidupkan, lalu Allah jadikan nur, cahaya, menerangi kolbunya, lalu dia bisa berinteraksi dengan manusia. Itu beda tuh dengan orang yang kolbunya mati, yang berada dalam kegelapan. Jadi Al-Quran disebut dengan nur, cahaya. Itu karenanya bukit di mana Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu Al-Quran disebut dengan Jabal Nur di Gua Hiro itu. Kenapa disebut Jabal Nur? Jabal artinya bukit, nur artinya cahaya. Apa karena bukit itu banyak lampunya? Enggak, justru gelap. Kalau malam-malam kita ke situ itu gelap tuh. Kenapa disebut dengan nur? Karena disitulah Al-Quran pertama kali diturunkan. Al-Quran itulah nur, cahaya. Untuk apa? Bukan untuk mata ini, tapi untuk sini, basirah. Kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda, ayat surat Al-An'am 122 ini itu turun berkaitan dengan doa baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma a'izzal islama bi ahadi al-umarain. Ya Allah, perkuat Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Siapa dua Umar ini? Pertama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Kenapa Umar bin Khattab Rasul inginkan keislamannya? Karena Umar bin Khattab ini sosok pemberani. Ya, sosok pemberani. Dia itu kalau sudah mengatakan A, pantang untuk menarik kata-kata itu. Dia akan perjuangkan kata-kata itu sampai betul-betul terrealisasi. Maka orang yang semua segan. Bahkan kata Rasulullah, jangankan orang, setan aja ngibrit ketemu Umar bin Khattab. Kalau Umar lagi jalan di sebuah gang, di ujung gang itu ada jin ibrit, wah langsung cari jalan lain tuh. Ada Umar. Cari jalan lain tuh. Masya Allah ya. Kalau kita nggak kelihatan aja, jalan lewat itu serem, takut, banyak setannya. Pergi. Umar enggak. Umar yang lewat itu setan yang takut. Masya Allah. Kenapa? Saking pemberaninya. Nah, Islam butuh sosok-sosok pemberani. Ya, sosok-sosok yang tegas, lantang menyuarakan kebenaran. Karena kalau Islam diisi oleh orang-orang lemas, letoy, penakut, habis kita dijek-jek. Habis kita dipermainkan. Maka butuh sosok-sosok Umar bin Khattab. Satu. Yang kedua, siapa Umar yang kedua? Adalah Amr ibnu Hisham. Jadi Umar dan Amr itu dalam bahasa Arab disebut Umar juga. Amr ibnu Hisham. Siapa Amr ibnu Hisham ini? Dan kenapa diinginkan Rasul keislamannya? Dia adalah sosok cendekiawan masyarakat Arab. Itu cerdas luar biasa beliau. Banyak wawasannya, dihormati dan disegani karena kebijaksanaan dan kecerdasannya. Islam butuh orang-orang cerdas. Jangan hanya orang pemberani tapi nggak cerdas, repot juga ya. Ayo kita gulingkan, dia telah melanggar undang-undang. Tanya undang-undang pasal berapa ya? Pasal nggak bisa ya. Harus tahu kita di mana kesalahannya. Nggak bisa asal pokoknya ada deh, itu nggak bisa. Jadi Islam membutuhkan orang-orang yang
pemberani dan membutuhkan orang yang cerdas. Jadi siapa orang cerdas ini? Adalah Amr bin Hisham. Ya, saking cerdas dan pintarnya dia dijuluki sebagai Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Nah, kecerdasan melahirkan kebijaksanaan. Tapi sayangnya kecerdasan dan kepintarannya tidak digunakan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dia justru digunakan untuk memerangi Rasulullah, menghasut orang, memfitnah Rasulullah SAW, apalagi mendiskreditkan Islam, terus memfitnah Al-Quran dan seterusnya. Jadi dia memerangi hidayah Allah itu, memerangi nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadinya dijuluki dengan Abul Hakam, bapak kepintaran atau kebijaksanaan, berubah menjadi Abu Jahal. Jadi nama aslinya Amr bin Hisham, nama bekennya Abul Hakam, nama viralnya Abu Jahal. Kayaknya kebanyakan kita taunya nama viralnya ya, Abu Jahal. Apa tuh arti Abu Jahal? Abu bapak, Jahal bodoh, bapak kebodohan. Ini orang paling pintar di Mekah ketika itu. Dijuluki dengan bapak kebodohan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan kecerdasannya untuk mendapatkan nur cahaya Al-Quran. Sehingga dia nggak bisa ngebedain tuh mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Itu dibaca tadi oleh Ananda, anak kita yang baca Quran siapa tadi? Eko ya, siapa namanya? Surat Al-Alaq ya. Apa yang bisa kita pelajari? Di antaranya di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kita suruh belajar tuh. Iqra, baca. Bismillahirrahmanirrahim khalaq, dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu semua tuh kita diperintahkan untuk belajar. Supaya apa? Supaya jadi orang pintar. Belajar. Menarik. Ayat pertama yang diturunkan bukan sembahlah aku, bukan beribadahlah kalian kepadaku, bukan imanilah aku, dan seterusnya. Tapi Allah justru perintahkan iqra, baca. Kenapa? Karena Allah nggak mau disembah tanpa ilmu. Nggak mau Allah itu diimani dengan kebodohan. Allah mau diimani, disembah, ditaati, itu berdasarkan dengan ilmu. Maka ayat pertama turun, iqra. Baca. Tidak disebut objeknya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa yang dibaca? Nggak disebut objeknya. Ketika tidak disebut objeknya, maka maknanya umum. Artinya, kita membaca semua hal. Kita membaca baik yang tersurat maupun yang tersirat. Agar wawasan kita tuh dipenuhi dengan pengetahuan. Sehingga tidak menjadi orang yang dibodoh-bodohi. Tapi, kalau kepintaran itu tidak digunakan untuk mendapatkan nur cahaya Al-Quran, jadinya seperti Abu Jahal. Pintar tapi tidak menghantarkan pada hidayah. Itu surat Al-Alaq dari ayat 6-19 tuh. Itu kata para ulama. Ayat 6-19 itu ngomongin Abul Hakam itu, Amr bin Hisham atau Abu Jahal itu. Dia pintar. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla dan seterusnya. Kepintarannya digunakan untuk menghalang-halangi orang dari ketaatan kepada Allah. Jadilah Abu Jahal. Jadi kita mencetak manusia-manusia yang pintar, tapi kepintarannya adalah untuk menyelami kedalaman Al-Quran Karim, kedalaman hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang-orang yang memiliki peran dan guna di tengah masyarakat yang membawa kesejahteraan dunia dan akhirat. Maka penting sekali kita bentengi anak-anak kita itu dengan Al-Quran. Saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Madrasah Al-Fatihah ini patut kita apresiasi. Jadi bagaimana kita mencetak anak-anak kita yang jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Supaya tidak pinter tapi keblinger. Siapa tuh? Abu Jahal. Maka jangan jauh dari Al-Quran. Agar Al-Quran itu menjadi nur. Cahaya tuh. Dalam kalbunya ya. Karena kalau sudah kalbunya diterangi oleh Al-Quran, Masya Allah ya. Insya Allah serusak apapun lingkungan, mereka akan dijaga oleh Al-Quran. Al-Quran yang akan menjaga. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah itu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hai orang beriman, kalau saya boleh menerjemahkan secara bebas, alaikum anfusakum itu tempaklah diri kalian itu dengan nilai-nilai Al-Quran. Sampai betul-betul masuk Al-Quran itu menjadi hidayah.
Kalau sudah begitu tuh, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Serusak apapun lingkungan pergaulan mereka, kita nggak pernah tahu nih anak-anak kita. Mungkin ketika besar dewasa, di mana mereka akan tinggal. Mungkin ada yang di luar negeri, mungkin ada di dalam negeri, tapi dengan lingkungan yang sangat rusak. Ya, kita nggak mungkin menjaga anak-anak 24 jam. Jangankan di luar sana, di rumah saja nggak bisa kita memantau mereka 24 jam, nggak bisa. Bagaimana pergaulannya, bagaimana mereka makannya, bagaimana mereka aktivitas kesehariannya. Semua itu kita nggak bisa pantau. Tapi kalau sudah kita dekatkan mereka dengan Al-Quran, kita berharap seperti surat Al-Maidah ayat 105 ini, Allah yang akan jaga dia. Sehingga la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang sesat, yang rusak itu nggak ngefek, tidak mempengaruhi karakter anak kita ini. Tidak mempengaruhi akhlak anak-anak kita ini. Karena hati-hati, sahib. Teman itu dia narik. Siapa yang mudah ditarik? Yang mereka tidak punya pegangan. Tapi kalau anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah dialah yang akan menarik teman-temannya ini menjadi orang-orang yang baik akhlaknya, insya Allah. Jadi orang-orang yang menutup basirahnya itu, sehingga dia pintar mungkin otaknya, cerdas dia otaknya, luas wawasannya, tapi tidak digunakan untuk mendapatkan nur Al-Quran, itu percuma tuh. Hari kiamat dialah yang akan jadi mayoritas penghuni neraka. Di surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Siapa sih yang menjadi mayoritas penghuni neraka itu? Dari kalangan jin dan manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qalbu tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau untuk matematika, bahasa Inggris, berapapun biayanya dikeluarkan. Untuk belajar seni, tari, musik segala macam, berapa juta pun dikeluarkan. Tapi untuk ngaji nggak mau. Nah, itu kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qalbu tapi nggak digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadi mayoritas penghuni neraka. Untuk apa anak kita pinter? Untuk apa anak kita cerdas tapi jadi penghuni neraka? Nauzubillah min dzalik. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Agar nur Al-Quran ini menerangi basirahnya. Cerdas otaknya, basirahnya terbuka. Nah, sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang pantas, mana yang nggak pantas, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, dan seterusnya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi nggak bisa berfungsi dengan baik. Karena dia tertutup. Dia ngelihat itu, tapi dia nggak tahu ini halal apa haram nih. Ini boleh apa nggak boleh nih. Dia nggak tahu. Kenapa? La yubsiruna biha, nggak bisa lihat. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih buruk lagi daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Maka Allah tanya dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari, memahami, kemudian mengamalkan isinya. Satu ayat, dua ayat, kalau itu berkesan lalu kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, jauh lebih baik. Daripada kita baca banyak, tapi tidak ada yang satu pun tidak kita tadabburi. Am ala qulubin aqfaluha. Atau jangan-jangan kalbunya sudah ketutup. Nauzubillah min dzalik. Baik, jadi Allah mengecam orang yang melantarkan Al-Quran dan akan menimpakan kesusahan di dunia dan akhirat. Wa man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Orang-orang yang berpaling dari peringatan Al-Quran itu, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan menanggung dosa. Yahmilu yaumal qiyamati wizra. Masya Allah. Surah Taha ayat 100. Nauzubillah min dzalik. Atau di surat Taha 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, di sini maksud dzikri adalah Al-Qur'an. Barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, dia punya kesempatan tapi nggak mau belajar. Dia ada waktu tapi tidak mau digunakan untuk tadabbur Al-Qur'an. Dia punya Al-Qur'an tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka, disimpan aja. Waktu nikah dipakai ya. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat dengan Al-Qur'an. Tapi minus masjid dan musola. Yang Al-Qur'annya juga nggak pernah dibuka sampai mati. Maka nauzubillah min dzalik fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya sempit, masalah datang silih berganti nggak kelar-kelar. Masalahnya di mana tuh? Apa Ustaz? Kenapa baru kemarin ada masalah sekarang datang lagi masalah?
baru kemarin selesai, ini lagi udah lagi Ustaz. Kok kayak nggak selesai-selesai masalah saya. Hidup berasa sempit, rumah besar, tapi kok rasanya sempit. Harta ada, tapi kok tidak mendatangkan ketenangan. Kenapa Ustaz? Jangan-jangan kita a'rada an zikri, berpaling dari Al-Quran. Kita jauh dari Al-Quran, jangan-jangan. Al-Quran ada tapi kita pajang doang di rumah. Jarang kita baca. Masya Allah. Kehidupannya sempit. Dan itu di dunia. Dan di akhirat, nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan dalam kondisi buta. Dia bilang, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami di padang mahsyar ini dalam kondisi buta, padahal waktu di dunia 60 tahun, 70 tahun sehidup saya bisa lihat, ya Allah, kenapa saya sekarang buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Karena waktu di dunia ada Quran, mata itu tak kau pakai. Kalau lihat handphone berjam-jam, tapi kalau baca Quran 5 menit langsung ngantuk. Masih mending kalau 5 menit ya, enggak pernah sama sekali. Maka nggak ada gunanya itu mata. Aku bikin buta kau hari ini. Nauzubillah. Maka jangan sampai kita melantarkan Al-Quran. Jadilah kita orang yang selalu berusaha dekat dengan Al-Quran. Karena fadilah Al-Quran itu Masya Allah luar biasa. Dalam surat Fatir ayat 32 sampai 35. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mendapatkan atau menerima Al-Quran. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab. Maksudnya adalah Al-Quran kepada orang-orang yang istafaina, kami pilih. Jadi kita ini termasuk umat pilihan. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Nah, respon manusia terhadap Al-Quran terbagi 3. Faminhum zalimun li nafsi, orang-orang yang zalim. Yang kedua muqtasid, pertengahan. Yang ketiga sabiqun bil khairati biiznillah. Orang yang selalu mengedepankan kebaikan, selalu berada dalam garda terdepan dalam melakukan kebaikan. Jadi zalimun li nafsi, kalau kita bagi prosentase, yang zalimun li nafsi itu dia mungkin 10, 20 sampai 30% dia interaksi dengan Al-Qur'an, 70%-nya dia enggak, zalim, banyak dosa maksiat. Hanya 30%, 20%. Kalau muqtasid 50-50. 50% dia ikut Quran, dia pelajari Al-Quran, dia tadaburi, dia baca segala macam. 50%-nya lagi dipakai buat yang lain. Sementara sabiqun bil khairati biidznillah 70 sampai 80% itu dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia fahami maknanya, kemudian dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya 20-30 lah yang enggak. Yang mana yang masuk surga? Menurut mayoritas ahli tafsir, tiga-tiganya masuk surga. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'u wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladzi azhaba 'annal hazan. Golongan pertama nih yang zalimun li nafsi, banyak dosa, banyak maksiat, tapi dia masih berinteraksi dengan Al-Quran, dengan porsi yang sedikit tadi itu dia udah sedih, takut, khawatir, ya Allah, sini pasti masuk neraka, saya nggak bakal selamat ini, saya pasti celaka, ya Allah, saya nggak ada amal kebaikan, ya Allah. Ternyata Allah selamatkan dia. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah alladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan ketakutan, kesedihan, kekhawatiran. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Apa arti syakur? Amalan kecil sedikit dilipat gandakan pahalanya. Dihargai betul oleh Allah. Mungkin kita baca 1, 2, 3 ayat. Ya, mungkin khatam 1, 2, 3 kali dalam seumur hidup. Tapi itu saja itu bisa menyelamatkan. Masya Allah. Apalagi kalau kita berinteraksi terus dengan Al-Quran. Ya Allah. Maka jadilah kita ahli Al-Quran. Insya Allah tidak akan rugi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasul sampaikan dari Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, ketahuilah bahwa sungguhnya nabi kalian telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini beberapa orang, beberapa kaum itu dengan derajat yang tinggi, dimuliakan oleh Allah. Wa yadh'u bihi akharin. Dan dengan Al-Qur'an ini juga Allah akan menghinakan dan merendahkan sekelompok yang lain. Siapa yang Allah muliakan? Mereka yang memuliakan Quran. Siapa yang Allah hinakan? Mereka yang menghina Al-Quran. Insyaallah. Jadi kalau kita menjadi muslim dan hidup kita belum mulia, berarti jangan-jangan ada yang salah dengan keimanan kita terhadap Al-Quran. Karena Allah janji nih dalam hadis tadi kan, Allah akan memuliakan orang itu dengan Al-Quran dan merendahkan juga dengan Al-Quran. Jadi mereka yang memuliakan Quran, Allah pasti muliakan. Lalu hidup saya kenapa belum mulia, Ustaz? Jangan-jangan kita belum memuliakan Al-Quran sebagaimana mestinya.
Gimana sih beriman yang benar terhadap Al-Quran itu? Dalam Al-Baqarah ayat 121, ini Allah terangkan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, maksudnya Al-Quran, lalu mereka bertilawah terhadap Al-Quran itu dengan haqqat tilawatih, sebenar-benarnya tilawah. Ulaika yu'minuna bih, itulah orang-orang beriman. Ya. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Barang siapa yang kufur terhadap Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang rugi. Baik. Jadi tilawah yang benar itu gimana tuh? Secara bahasa, tilawah itu dari kata talayatlu tilawatan. Kalau kita buka Quran, itu maknanya ada dua. Yang pertama, maknanya membaca. Banyak ayat, diantaranya surat Fatir 29 misalnya. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mendirikan salat, lalu menginfakkan sebagian dari harta yang telah kami berikan kepada mereka, baik dalam kondisi sirran, sembunyi-sembunyi, ataupun terang-terangan, mereka lah yang mengharapkan bisnis yang tidak akan pernah rugi. Nah, di sini yatluna kitaballah, mananya apa nih? Membaca, baca, benar-benar baca. Yang kedua, talayatlu itu bisa bermakna mengikuti. Dalam surat Asy-Syams misalnya, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya di waktu duha atau sepenggalahan naik. Wal qamari, demi bulan, idza talaha, apabila mengikutinya, mengiringinya, itu talaha. Berarti haqqat tilawati, orang yang tilawah benar terhadap Quran, dia dua ini. Dia baca, dia ikuti apa yang dia baca itu. Itulah tilawah yang benar. Jadi kalau baru baca terus tapi nggak paham artinya, nggak ada ayat yang kita pakai, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dia belum haqqat tilawati. Atau sebaliknya, saya sih ikut apa kata Quran. Ente berapa kali baca Quran dalam sehari? Nggak pernah. Khatam Quran berapa kali? Nggak pernah. Lah gimana? Yang penting kan saya ikut Quran. Nah, nggak bisa. Haqqat tilawati itu, tilawah yang benar itu adalah kita baca ayatnya, kita pahami maknanya, kita amalkan, kita ikuti dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah haqqat tilawati. Itu karenanya dulu para ulama dari sejak sahabat ya, sahabat mereka baca ikuti, sampai diriwayatkan Umar itu nggak mau pindah 5 ayat itu, Umar 10 ya. Umar itu tidak mau pindah sebelum hafal 10 ayat terus dibaca. Umar 5 ya, Abu Bakar yang 10. Abu Bakar itu 10 ayat dibaca, dihafalkan, dipahami, diamalkan. Kalau belum 3 ini, baca, pahami, amalkan, belum diterapkan itu, dia nggak mau pindah ke ayat yang lain. Maka lama tuh hafal Qurannya. Umar 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Karena kata Umar, Al-Quran diturunkan pertama kali 5 ayat ke Rasulullah. Surat Al-Alaq tadi. Maka 5 ayat itu 5 ayat dibaca, terus dipahami maknanya, diamalkan, baru pindah. Terus gitu. Itulah haqqat tilawati. Jadi penting baca Quran itu penting. Mengamalkan penting, dua-duanya penting. Itulah haqqat tilawati. Gimana kita memahami kalau nggak pernah kita baca? Ini saya ingin memotivasi saya secara pribadi dan juga Bapak Ibu hadirin rahmatullahi Allah. Abdul Malik bin Umair. Beliau mengatakan satu-satunya manusia yang tidak tua, awet muda, dan tidak pelupa adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Mungkin sering disampaikan ya oleh Ustazah Ellen. Jadi kalau kita baca Al-Quran benar itu olahraga wajah yang paling bagus itu baca Quran. Tapi baca Qurannya benar. Makharijul hurufnya disebut. Kalau bilang ta ya, ta, sa, jangan sa, ta, ba. Nah itu enggak ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, mulutnya dibuka. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ah, bukan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu mulutnya dibuka, bukan ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu enggak. Tapi dibuka mulutnya, benar-benar dibuka. Inannar. Nah, itu yang tafkhim kita baca tafkhim, tarkhim kita baca taqik.
Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir. Nah, itu dibaca tarkik tipis. Huruf ro, bukan qadir. Nah, mungkin sudah dipelajari itu ya. Jadi kalau ro itu cara bacanya ada yang tebal namanya tafkhim, ada yang tipis namanya tarkik. Kapan dia dibaca tebal? Kalau bunyinya fathah atau dhammah. Ro, ru. Kapan dibaca tarkik? Kalau bunyinya kasrah. Ri, ri. Itu beda-beda tuh cara bacanya. Bukan ro, ri. Nah, itu beda. Apa itu tafkhim tebal? Bagaimana cara bacanya? Bibirnya maju. Ro, ru. Maju bibirnya itu. Kapan tipis? Apa artinya? Bibirnya jangan maju. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir. Tarik bibir ke belakang. Kalau kita majuin bibirnya bunyinya beda. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beda tuh. Qadir. Qadir dengan qadir. Beda. Nah, itu kalau kita baca benar tuh, itu olahraga muka itu paling menyehatkan ya baca Quran itu. Semakin dia sering baca Quran, maka saraf-saraf di mukanya, wajahnya itu akan selalu fresh, kendor, seger ya, seger terus. Sehingga ini kata Abdul Malik bin Umair, awet muda. Daripada ibu-ibu pada luluran, pakai bengkoang, pakai bawang, pakai bonteng segala macam ditempel di muka, mendingan baca Quran. Perbanyak baca Quran, itu awet muda insya Allah. Dan hemat biaya. Hemat biaya, awet muda lagi. Luar biasa. Terus nggak pikun. Orang baca Quran itu nggak pikun, insya Allah. Kalau baca Qurannya benar. Tapi kalau baca Qurannya, bibirnya nggak buka, itu cepat tua. Ustaz, kenapa saya rajin baca Quran tapi cepat tua? Jangan-jangan ibu mulutnya nggak dibuka. Kalau baca Quran, ya itu malah cepat tua itu. Kita dengerin aja capek ngantuk. Kalau alhamdulillahirabbil, dibuka mulutnya, itu yang awet muda. Jadi manusia yang paling jernih adalah para pembaca Al-Quran. Imam Qurtubi mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Masya Allah. Imam besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat kepada muridnya Abbas bin Abdidaim rahimahullah. Beliau mengatakan, perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Masya Allah. Semakin banyak yang kita baca Al-Quran itu semakin banyak juga keinginan-keinginan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita punya keinginan yang banyak dan besar, maka iringi baca Quran itu yang banyak sebanding dengan keinginan kita, maka Allah akan mudahkan. Maka Ahlul Quran itu tidak ada keinginan yang tidak dimudahkan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya pengen ini, pengen itu, kok nggak dikabul-kabulkan? Jangan-jangan kita kurang interaksi dengan Al-Quran. Ini kata Imam besar Ibrahim Al-Maqdisi, kalau Anda menginginkan sesuatu, udah banyakin baca Qurannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran sampai dia lupa minta kepada Allah, karena saking ada orang yang dikit-dikit doa, dia enggak, dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit baca Quran terus. Tapi bukan baca Qurannya dikit ya. Dikit-dikit baca Quran dikit, bukan ya. Maksudnya dia waktunya dihabiskan banyak untuk membaca Al-Quran. Maka u'tiya khairama yu'ta khairam mimma sa'al, apa hadisnya itu ya, kama qala. Maka dia akan diberikan lebih baik daripada orang yang minta. U'tiya khaira minas sa'ilin, kalau enggak hadisnya begitu. Jadi kalau dia nggak minta terus dia baca Quran, ada temannya yang doa terus minta, ya Allah mudahkan urusan saya, Allah bisnis saya mudah-mudahan lancar, anak-anak saya mudah-mudahan cerdas dan seterusnya. Dia nggak sempat minta itu, dia baca Quran terus. Dia nih yang baca Quran diberikan lebih baik daripada yang minta tadi itu. Masya Allah. Maka banyakin baca Quran. Saya banyak hajat Ustaz, banyakin baca Quran. Saya nggak punya hajat Ustaz dalam kehidupan saya kayaknya semua udah terpenuhi. Baca Quran tetap. Karena dengan begitu Anda akan awet muda, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah hidupnya akan berkah.
Ibnu Salah beliau mengatakan bahwasanya para malaikat itu tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Jadi malaikat itu tidak punya kemampuan atau tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk baca Quran. Karena itu para malaikat itu senang dengar. Jadi kalau kita baca Quran tuh, itu para malaikat langsung datang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatihi wa yatadarasunahu. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala lalu mereka membaca dan mentadarus mempelajari Al-Qur'an itu illa ghasyiyatuhumul malaika wa hufatum rahmah dan seterusnya, kecuali malaikat pasti datang lalu membentangkan sayapnya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu nazalat alaihim as-sakinah, mereka mendapatkan ketenangan, kedamaian, insyaallah. Jadi di mana kita baca Quran, di situ ada malaikat menghampiri kita. Di situ ada malaikat berkerumun, memohonkan ampun kepada Allah, memintakan rahmat Allah kepada kita. Itu karenanya rumah yang sering dibacakan Quran, rumah itu akan penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena berarti setiap hari malaikat datang. Malaikat apa ini Ustaz? Malaikat rahmat, bukan malaikat pencabut nyawa. Seharusnya kalau malaikat datang ke rumah saya takut, nanti saya udah cepat mati Ustaz. Itu malaikat maut, lain lagi. Ini malaikatnya malaikat rahmat. Jadi kalau ingin rumah kita berkah, banyakin baca Quran di situ. Ibunya baca Quran, bapaknya baca Quran, anak-anaknya baca Quran, apalagi bulan Ramadan itu udah ramaikan saja. Masya Allah, berkah. Saat saya daripada ngantuk-ngantuk, saya baca Quran boleh? Boleh. Sambil nunggu pelanggan, nunggu pembeli datang, saya baca Quran. Daripada mantengin sosmed, capek gitu kan. Si Anu ternyata jalan-jalan ke ini. Situ bisa beli kerudung baru tuh. Ini bajunya kayaknya baru juga nih. Saya kapan ya? Ya sih nyesek kan. Mendingan udah gak usah kepoin lah. Gak usah ngurusin hidup orang. Belum tentu juga dia mau kurus. Udah, kita fokus kita aja udah. Baca Quran. Masya Allah. Abu Zanad berkata, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah. Di zaman itu, sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati, melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Di Madinah itu kan dulu rumah itu ya kecil-kecil, atapnya dari pelepah kurma, dindingnya itu dari tanah ya, tanah biasa itu. Jadi kalau di dalam baca Quran, kedengaran sampai keluar. Itu malam itu dia berangkat dari rumah itu menuju ke masjid, itu semua rumah terdengar baca Quran. Masya Allah. Malam. Padahal zaman itu belum ada lampu. Sebagian ahli tafsir mengatakan, manakala kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka kita akan dibanjiri oleh sejuta keberkahan, kebaikan di dunia. Masya Allah. Luar biasa tuh. Baca doang. Kita baca aja, itu berkah. Apa itu berkah Ustaz? Berkah itu kalau bahasa ulamanya itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau boleh saya menerjemahkan secara bebas, berkah itu di kantong masih ada, udah dapat lagi, Bu. Di kantong masih ada nih, belum habis nih. Udah dapat lagi, itu berkah tuh. Tapi kalau di kantong udah tipis, belum juga datang-datang, mana ini, kemana ini. Udah mulai pusing, jangan-jangan kurang berkah. Lebih parah lagi, belum masuk kantong, udah habis duluan. Gajinya tanggal berapa? Tanggal 25, nanti buat ini, habis. Tanggal 25 nggak megang uang. Nah, jangan-jangan itu nggak berkah. Gimana caranya supaya berkah? Baca Quran. Allah akan membanjiri kehidupan kita dengan sejuta keberkahan dan kebaikan. Di dunia, membaca ini ada 3 level. Ada orang membaca untuk ibadah. Bagus, tapi level pertama itu. Karena Rasulullah SAW katakan, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'u wa yata'ta'u wa huwa syaqun alaihi falahu ajran. Jadi ada hadis lain Rasul katakan, iqra'ul Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun mimun harf lamun harfun wa mimun harfun. Bacalah Al-Qur'an karena setiap hurufnya itu ada pahala. Pahalanya berapa? 10. Satu huruf 10. Ketika aku baca alif lam mim, itu bukan satu huruf, itu 3. Berarti alif lam mim 3 huruf. Berarti pahalanya berapa? 30. Kalau kita baca 1 juz, 2 juz khatam Quran, pahalanya berapa truk itu. Kalau dijadikan dia timun suri atau kolak, udah penuh itu. Banjir kita. Nah, baca. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang lancar bacanya dia akan ditempatkan bersama ma'as safaratil kiramil bararah. Yang bacanya terbata-bata.
Yang a'udzu billahi syaitonir rajim. Terbata-bata tuh. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, terbata-bata tapi dia tetap baca. Wa huwa syaqqun alaihi, dia merasa berat tapi dia tetap baca, falahu ajran, maka dia dapat 2 kali lipat pahalanya. Berapa pahalanya? 20. Jadi yang lancar pahalanya berapa Ustaz? Sehuruf 10. Yang terbata-bata, yang nggak lancar 20. Berarti mendingan lancar apa nggak lancar? Mendingan nggak usah lancar lah Ustaz. Pahalanya lebih banyak katanya. Dia ada ibu-ibu, ibu kok ngaji puluhan tahun nggak lancar-lancar ngajinya? Biar pahalanya banyak terus Ustaz. Ya monggo nggak apa-apa ya. Pahalanya banyak, tapi besok di surganya dia level kalah tinggi dengan orang yang lahir. Kalau lahir itu ma'as-safratil kiramil bararah. Dia high class tuh, VVIP tempatnya. Kalau yang baca terbata-bata, pahalanya banyak, tapi tempatnya nggak di VVIP. Mending mana tuh? Kita kejar yang VVIP itu. Itu orang baca untuk ibadah. Berbanyak-banyak ibadah. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bisa naik levelnya, membaca untuk mendapat ilmu. Itu udah baca ini, sempatkan sesekali kita baca terjemahnya. Pernah nggak sekali baca terjemah sampai khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas, baca semua itu. Al-Fatihah ke An-Nas itu maksudnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai surat An-Nas, bukan Al-Fatihah lompat ke An-Nas langsung. Kita baca sampai selesai 30 juz. Biar kita tahu sebenarnya apa sisi Al-Qur'an. Dan itu Masya Allah, beberapa orang yang sudah melakukan itu, aduh Ustaz, saya khatam Quran itu udah lebih dari 20 kali. Tapi saya belum pernah merasakan sedemikian dahsyat kolbu saya nih, sampai mata berlinang air mata, ketika saya baca sekali terjemahnya itu dari awal sampai akhir khatam. Itu luar biasa, perasaan saya mengharu biru. Maka besok ketika saya baca Quran, udah nggak beda lagi tuh rasanya dengan yang kemarin. Karena dia sudah paham maknanya. Paling nggak 50%, dia tahu. Masya Allah ya. Membaca untuk mendapatkan ilmu. Dulu orang-orang itu dia satu ayat itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu astronomi, astrologi dan seterusnya itu banyak sekali dari Al-Qur'an. Bahkan ilmu biologi, ilmu perbintangan banyak sekali. Ya. Itu tidak akan pernah habis kita gali. Tapi jangan berhenti di situ. Sampai pada level yang tertinggi adalah membaca untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena ibadah itu pahala kita kumpulin. Kalau tidak merubah karakter kita baca Quran. Wah, banyak khatam berapa kali. Tapi kita memfitnah orang, menggunjing orang, zalim sama orang. Nanti orang yang kita gunjing, kita zalimi, pahala baca Quran kita yang banyak itu, kita kasih dia cuma ditransfer buat orang yang dizalimi. Masya Allah. Maka baca Quran lah untuk dapat hidayah. Ilmu nggak ada gunanya tadi. Kalau dia tidak mengantarkan pada hidayah. Abu Jahal contohnya. Iblis contohnya. Iblis itu gimana? Pinter dia. Lebih hebat dia daripada kita. Dibandingkan kita. Tapi ilmunya tidak mengantarkan pada hidayah, maka dicela. Nah, bacalah Al-Quran untuk mendapatkan hidayah. Ini targetnya. Jadi baca Quran untuk ibadah, sudah Alhamdulillah, naikin lagi. Saya mau baca Al-Quran, pengen dapat ilmu. Kok bisa ada ilmuwan di Jepang itu masuk Islam, luar biasa, beragamanya bagus sekali. Cuma gara-gara satu ayat, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali disiksa habis manusia itu, maka Allah ganti. Apa yang diganti? Kulitnya. Meskipun maknanya adalah seluruh badannya, karena kan hancur bur. Sisa kolbu saja. Tulangnya habis, dagingnya habis, tapi Allah sebut kulit di situ untuk mewakili seluruh tubuh. Iradatul itlaqul juz'i wa iradatul kull, disebut sebagian tapi maknanya adalah keseluruhan. Yang diganti bukan kulitnya tok itu, dagingnya, tulangnya semua karena habis terbakar. Tapi kenapa untuk mewakili tubuh yang banyak itu nggak disebut daging, nggak disebut tulang, nggak disebut darahnya misalnya atau isi perutnya, tapi yang disebut justru kulit. Nah, buat salah satu ilmuwan di Jepang itu dia menarik, akhirnya diteliti sama dia. Ternyata rasa sakit itu puncaknya adalah di kulit. Itu yang membuat dia kemudian masuk Islam. Satu ayat tok dia baca, dapat ilmu, langsung menghantarkan dia pada hidayah. Itu udah berapa banyak ayat yang kita baca ini, sampai doer tuh bibir, tapi nggak dapat hidayah. Nah, kita naikin level bacanya. Baca untuk ibadah, baca untuk mendapatkan ilmu, dan baca untuk mendapatkan hidayah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin.
Ini ada dua riwayat cara baca, litakuna minal munzarin dan munzirin di ayat Asy-Syu'ara ya 192 sampai 195. Di 194-nya ala qalbika. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini melalui perantara malaikat kemana? Qalbika, ke qalbumu, litakuna minal munzarin dan minal munzirin. Agar engkau menjadi munzar dulu, baru munzir. Apa itu munzar? Orang yang dapat peringatan. Setelah itu munzir yang ngasih peringatan. Jadi sebelum kita nasehatin orang, kita baca Quran, Al-Quran itu pertama nasihatin ke sini dulu nih. Begitu kita baca ayat Quran tentang orang munafik misalnya, ya Allah, ini kok ciri-ciri orang munafik begini dahsyat siksanya, ya Allah, jangan-jangan saya punya juga sifat karakter munafik ini, gitu. Jangan begitu baca ayat munafik, ayat ini kayak cocok banget sama si Anu sih. Bener ini dia banget, ini emang dia nih. Ah, itu salah ya. Kita baca Quran ke sini dulu. Kita dulu. Ya, berkaca ke kita. Baru setelah itu, jadilah munzirin. Nah, itu kalau Al-Quran sudah menjadikan hidayah. Baik, Ramadan dan Al-Quran, ya, kita sama-sama tahu, disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka keterkaitan antara Ramadan dan Quran begitu kuat. Sampai Nabi SAW diceritakan itu, kalau setiap bulan Ramadan itu selalu talaki sama malaikat Jibril. Lalu baca ayat Al-Quran. Dan kalau sudah bulan Ramadan, karena itu momentum Rasul baca Quran di hadapan malaikat Jibril, setoran lah bahasa kita ya, itu menjadi ajwadu ma yakunu fi Ramadan, menjadi manusia yang paling dermawan, Masya Allah. Bahkan kedermawanannya itu melebihi ar-rihil mursalah, angin yang bertiup. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini menjelaskan bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk banyak mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Hafalan Al-Quran pun bisa disetorkan pada orang yang lebih hafal darinya, dan tersebut juga menunjukkan dianjurkan banyak melakukan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Ini dalam Lataiful Ma'arif. Berarti Ramadan adalah bulannya Quran. Interaksi kita terhadap Al-Quran harus melebihi dibandingkan interaksi kita terhadap Al-Quran di luar-luar itu. Bahkan diriwayatkan Imam Malik ya, dalam Imam Malik ya, Imam Darul Hijrah, beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan itu kitab Al-Muwatta'nya ditutup. Beliau habiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Makanya para ulama, ini saya kutipkan dari Syiar A'lamin Nubala, Al-Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatain. Al-Aswad itu beliau menghatamkan Quran itu dalam 2 malam. Jadi 1 malam 15 juz, malam kedua 15 juz, 2 malam khatam. Berarti kalau 30 malam berapa kali khatam? 15 kali khatam. Sementara Imam Qatadah, beliau menghatamkan Al-Quran biasanya dalam sepekan. Tapi kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, beliau menghatamkannya itu dalam 3 hari. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Nah, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, setiap malam itu khatam Quran. Itu Imam Qatadah. Kalau Imam Syafi'i, yakhtimul Quran fi syahri Ramadan sittina khatmatan. Imam Syafi'i menghatamkan Quran kalau bulan Ramadan itu 60 kali khatam. Berarti sehari 2 kali khatam. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Coba itu. Utsman ibnu Affan 1 rakaat khatam Quran, taraweh. Masya Allah. Kalau kita ada yang taraweh 1 kali khatam Quran, gempor bisa. Nggak usah khatam Quran. Baca Qurannya, baca ayatnya panjang saja. Nah, itu udah nggak jadi imam favorit tuh. Taraweh. Ibu-ibu langsung pada pindah. Kenapa ibu nggak taraweh di masjid itu lagi? Panjangan imamnya. Tentang bacanya bagus, hafalannya banyak, panjang banget. Kulhu aja, kulhu biar cepet. Insya Allah ya. Nah, kami dulu di Libya itu, wah itu 1-2 juz per malam. Imamnya ada 3. Itu dengan riwayat yang berbeda-beda. Ada riwayat Warsh, ada riwayat Qalun, dan riwayat Hafs. Nah, biasanya teman-teman itu banyak yang pada kepanjangan tarawih di masjid gitu. Akhirnya tarawih di kamar masing-masing. Tapi kalau kita nikmati, Masya Allah luar biasa. Itu orang-orang Libya itu datang yang udah sepuh-sepuh, udah bongkok gitu. Dia ikut sholat. Sampai selesai. Diri aja diri berat, diri gemeteran diri. Tapi begitu udah diri, ikut sholat, diam nggak bergeming. Masya Allah. Kita yang muda-muda, diri masih segar, main bola, lari pun kuat. Gitu lihat jamaah sholat panjang, dia sudah gemeteran duluan. Malu sama orang-orang seperti itu. Insya Allah ya. Baik, ini barangkali sharing dan berbaginya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ahmad Bani Hashim atas materi yang sudah disampaikan. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Pertanyaan pertama,
Ini ada izin bertanya Ustaz. Ya. Hidup mulia dengan Al-Quran itu maksudnya bagaimana ya? Kadang ada orang yang jauh dari agama, sholatnya bolong-bolong, tapi hidupnya kaya raya. Seperti tidak ada kesulitan dalam hidupnya. Sementara ada yang ahli ibadah, tapi diuji dengan kesulitan ekonomi misalnya. Untuk yang pertanyaan kedua, ini sekalian atau Oke, satu-satu nanti kali ya. Ustaz? Iya, Nah, baik. saya agak lola, saya otaknya suka lupa ini. Apa Ustaz? Ada hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda ala ma'asihi minad dunya fa'lam annama huwa istidraj." Kalau kau lihat ada orang pelaku maksiat, sholat enggak, maksiat jalan, puasa Ramadan pun enggak, tapi hidupnya bergelimang harta, terus kayaknya enak, apa-apa punya dia. Kehidupannya Masya Allah luar biasa. Itu gimana tuh Ustaz? Nah, kata Rasulullah, fa'alam annama huwa istidraj. Ketahuilah itu yang disebut dengan istidraj. Apa tuh istidraj? Kenikmatan sesaat yang akan diganti dengan azab. Allah jelaskan dalam surat surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, berbuat dosa, itu bukan Allah kirimkan azab, tapi Allah katakan fatahna abwaaba kulli syai'. Kami buka berbagai macam pintu. Ini mayoritas ahli tafsir mengatakan maknanya pintu dunia. Bisnisnya dilancarkan, usahanya, urusannya, materi dan seterusnya, bikin kaya dia. Sampai fatahna abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sampai kemudian dia bangga, bahagia terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, lalu sombong, ngapain rajin sholat, hidup lu kere kan, mending kayak gue nih, gak pernah sholat tapi hidup gue, ya, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Baru kami kirimkan musibah, bencana secara tiba-tiba, atau kami cabut nyawanya secara tiba-tiba, baru dari situ cengok, ya Allah, ternyata harta yang saya kumpulkan gak bisa menyelamatkan, jabatan yang tinggi gak bisa menyelamatkan. Nah itu jangan silau, ya. Fala yaghurrannakum taqalluhum fil bilad. Jangan sampai membuat kalian tertipu. Mereka itu suka mondar-mandir ke dunia, ke sana kemari karena banyak duitnya, ya. Mereka adalah pelaku maksiat yang tertipu. Jadi apa yang dimaksud dengan kemuliaan Ahlul Quran? Allah akan memuliakan Ahlul Quran itu mungkin tidak dengan banyak materi, tapi materi itu yang mendatangkan kebahagiaan. Dia akan selalu merasa cukup. Dia akan selalu merasa hidup bahagia. Karena bahagia itu kan bukan seberapa yang kita punya, tapi seberapa banyak yang kita punya itu bisa mendatangkan ketenangan. Nah, lebih bagus lagi ketika ada ditanya man as'adun nasi, dijawab man as'asa. Siapa sih manusia paling bahagia? Kata Syekh, seorang saya ditanya man as'adun nasi, pertanyaannya siapa manusia paling bahagia? Dijawab man as'adan nasa, yaitu orang yang selalu membahagiakan yang lain. Itulah orang paling bahagia. Maka Ahlul Quran mungkin secara kekurangan, hidupnya bahagia, baik saja. Saya pernah menerjemah salah seorang syekh dari Palestina, asli dari Gaza. Dia datang, dia bilang, kami di Palestina itu dapat lampu listrik 5 jam per hari. Berarti ada 19 jam tanpa listrik. Air terbatas. Setiap hari kita mendengar desingan peluru, dentuman bom, melihat orang mati setiap hari. Tapi demi Allah, kami bahagia dan baik-baik saja. Kalian gak usah khawatir dengan kami. Masya Allah, luar biasa. Lihat miskin mereka, tertinggal dan segala macam, tapi karena mereka dekat dengan Al-Quran, Masya Allah. Sampai ada menghafal Al-Quran dengan metode Gaza, ya. Karena anak Gaza itu mereka kan jarang listrik, nggak ada main game segala macam, PUBG apa segala macam, nggak ada. Chargernya kapan itu kan? Maka hari-hari mereka dihabiskan menghafal Quran, dan itu yang membuat kehidupan mereka Masya Allah luar biasa. Saya cerita sedikit, ada kawan itu dia menikah dengan wanita Palestina, dibawa pulang. Kawan ini orang Bekasi, dibawa ke Bekasi. Tapi di Bekasi ada mall segala macam. Nggak lama tuh minta pulang tuh istrinya. Kenapa kamu minta pulang? Di Palestina nggak ada air, nggak ada listrik, mall nggak ada, boro-boro yang untuk belanja. Di sini serba ada. Kenapa kau ingin datang ke sana? Tempat yang secara materi sangat kekurangan. Apa jawab istrinya? Kata istrinya, saya di sini memang enak, fasilitas serba ada. Tapi kok saya merasa jauh dari surga? Masya Allah. Saya merasa nggak bahagia di sini. Akhirnya balik lagi ke sana. Masya Allah, dahsyat. Itu barangkali. Allah alam.
Yang kedua apa tadi? Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kiat-kiat menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan? Saya pikir banyak sekali ya kiat-kiatnya, tergantung berapa kali mau khatam. Jadi kalau mau khatam sekali aja Ustaz lah. Sekali aja udah syukur lah, udah alhamdulillah lah daripada nggak sama sekali. Ya berarti sehari 1 juz. 30 hari berarti 30 juz. Nah, gimana bisa 1 hari 1 juz? Minimal 1 juz itu kan 9 halaman ya. 9 lembar apa 9 halaman bilangnya. Ya dibagi saja sholat 5 waktu. Jadi dalam satu sholat 5 waktu minimal kita baca ya 2 lembar atau 4 halaman lah ya. Dia 9 lembar ya, 9 lembar. Dan kita baca sekitar 2 sampai 4 lembar. Setiap waktu sholat, baca. Kalau dia ada yang tertinggal, aduh maghrib repot banget Ustaz. Harus nyiapin buka segala macam nih. Selesai, beres-beres. Nyuci piring, langsung sholat taraweh. Nah, berarti taraweh isya nggak dapat. Maka dirapel tuh selesai taraweh, kita baca 2. Ya, habis taraweh udah mata, udah 5 watt Ustaz, udah ngantuk. Nah, berarti sebelum maghrib itu kita baca. Usahakan satu hari 1 juz maka khatam Al-Quran. Kalau mau lebih ya tinggal ditambah saja, tinggal dihitung lah ya. Tapi yang paling penting adalah keinginan. Kalau kita ingin, maka niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti alurnya. Sehari 2 juz ya 2 juz. Berarti kita dalam 1 bulan menghatamkan 2 kali. Baik, Allah alam. Baik, itu tadi 2 pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin dari Bapak atau Ibu Ustadzah Madrasah Al-Fatihah, ada yang mau ditanyakan seputar Tausani tadi? Dipersilahkan. Saya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, perkenalan saya Ahmad Mulyadi dari Purwakarta. Saya mau tanya ini Pak Ustaz. Ya. Ketika kita dulu Pak Ustadz pernah menyampaikan lewat tausiah di salah satu stasiun TV bahwa ada beberapa surat utama yang sebaiknya dibaca setiap hari atau di waktu-waktu tertentu. Misalkan surat Yasin, surat Waqiah, Ar-Rahman, Al-Kahfi, Al-Baqarah, terus Al-Mulk. Ketika kita membaca surat itu setiap hari, hanya surat-surat itu yang saya sebutkan tadi setiap hari, apakah tanpa menghatamkan Quran itu satu Quran itu, apakah itu sudah termasuk kita sebagai ahli Quran, dan apakah bisa menerangkan jiwa kita juga gitu dalam kehidupan ini? Mungkin Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kata Imam As-Suyuti, mayoritas hadis yang menjelaskan tentang fadhailul Quran itu mayoritasnya dhaif. Ada juga yang sampai hasan. Tapi tidak mengapa kita membaca ayat-ayat Al-Quran untuk dalam kefadilah, mengejar fadilahnya. Misalnya saya baru menempati rumah nih Ustadz, rumah ini dulu sempat kosong sekian tahun, sekarang baru menempati, apa yang mesti saya lakukan supaya mendapatkan ketenangan? Kata Rasulullah, baca Quran, yaitu surat Al-Baqarah, karena rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah itu tidak dimasuki setan. Berarti apa yang kita baca? Al-Baqarah aja udah 286 ayat itu kita baca. Nah, karena tujuannya untuk itu. Saat saya banyak dosa, saya takut besok di alam kubur, apa nih yang kita baca? Bacalah surat Al-Mulk, itu yang baca. Dan seterusnya. Boleh, nggak apa-apa. Dalam rangka itu. Ikhlas nggak tuh, Ustaz? Kita baca ayat dalam rangka ingin mendapatkan itu. Atau misalnya ibu yang hamil, pengen punya anaknya ganteng, karena dalam USG diketahui anaknya cowok misalnya. Saya pengen anak saya ganteng, gimana caranya? Baca surat Yusuf. Anak saya cewek nih, masih USG. Gimana supaya cantik? Baca surat Maryam. Nah, boleh apa nggak boleh? Nanti ikhlas apa enggak tuh? Kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ikhlas itu levelnya ada 3. Jadi pertama, mereka yang beramal mengharapkan dunia. Itu ikhlas tapi pada level paling rendah. Tumben, sampean rajin banget tahajud. Biasanya nggak pernah tahajud. Iya nih lagi ada promosi jabatan di kantor, kali aja kalau saya tahajud saya yang dapat. Itu berarti tahajudnya motifnya untuk apa tuh? Dapat promosi jabatan, berarti dunia. Boleh apa enggak? Boleh, kata Syekh Nawawi. Daripada dia datang ke dukun, daripada dia datang ke kuburan, daripada dia bikin guna-guna macam-macam, dia ibadah kepada Allah.
baca Quran, tahajud dan seterusnya boleh. Ikhlas tapi level paling rendah. Naik 1 digit beribadah berharap surga, takut dari neraka. Ini kan beribadah karena ingin mendapatkan surga juga problem sebenarnya. Berarti kita menjadikan Allah sebagai perantara untuk dapetin surga. Mestinya kan kita mengejar Allahnya, ridho Allahnya, bukan surganya. Tapi kalau masih berharap surga boleh apa? Nggak boleh. Nggak dosa dia. Karena Allah yang menjanjikan, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya surga dan seterusnya. Berarti berharap surga boleh. Berlindung dari neraka boleh. Tapi itu kata Syekh Nawawi, baru level ikhlas pada tingkatan kedua. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah apapun ibadah kita yang kita kejar hanya ridha Allah. Mau dapat kek, mau enggak kek, mau masuk surga kek, mau enggak kek, pokoknya yang penting Allah yang kita kejar. Itu yang kata Rasulullah SAW memuji Suhaib ya, Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu kalau ibadah kepada Allah, dia udah nggak mikir lagi. Allah masukkan dia ke neraka, ke surga, dia nggak peduli itu. Mau bisnisnya lancar kayak mau enggak, kayak dia nggak peduli. Pokoknya dia ibadah hanya mengejar ridho Allah. Suhaib Ar-Rumi kata Rasulullah SAW. Nah itu afdalnya. Kita baca Quran, afdalnya mengharap Allah itu yang paling utama. Tapi kalau kita masih membaca ayat-ayat tertentu karena keinginan tertentu, boleh selama itu memang ada sandarannya ya. Nah, tapi kalau baca ayat untuk supaya lawan jenis tunduk atau ini itu jangan menjadikan Al-Quran sebagai ayat-ayat pelet ya, nggak boleh. Terus ada hadis kata Rasulullah SAW itu Iqra al-Quran wartaqi fa inna manzilataka fil jannah inda akhiri ayatin taqra. Baca dan meningkat. Jadi ini bacanya bukan ayat-ayat pilihan, tapi baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai selesai. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, surga itu ada 100 tingkat. Nah, kita berada di mana itu level di surga itu tergantung kita baca Quran biasanya akhirnya sampai mana gitu. Sampai ada yang mengatakan untuk membaca Quran ada 30 level, 30 tingkat surganya itu berdasarkan juz dalam Al-Quran. Jadi kalau dia baca 5 juz berarti lantai 5, 30 juz berarti lantai 30. Kalau gitu baca aja Ustadz juz 30 aja Ustadz, kalau gitu biar langsung lantai 30 gitu. Ya, nggak bisa, itu hitungnya 1 berarti. Gitu. Maksudnya dari awal, dari juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Jadi tinggal kita maunya ikut yang mana nih. Kalau saya sih maunya di surga itu berada tempat level yang paling tinggi, karena semakin tinggi semakin mulia. Dan paling tinggi itu didapat ketika kita baca Qurannya terus khatam 30 juz, insya Allah. Tapi baca 1 ayat saja sudah mulia insya Allah. Tidak akan rugi baca Quran. Allah alam shawab. Baik, terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya mungkin ada lagi yang mau bertanya. Sudah cukup barangkali. Baik, Ustaz. Bisa cukup paham, bisa cukup. Apa tadi ngomong apa Ustaz dari awal sampai nyerocos saja nggak ngerti. Saya bingung mau nanya apa. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita hadir di majelis ilmu ngomongin Quran, udah keberkahan turun, udah selesai itu aja. Saya sering kalau Amin. ngaji banyak ibu-ibu itu yang udah datang udah ngantuk. Gimana Ustaz, saya ngaji tuh ngantuk terus nggak apa Bu. Yang penting ibu ngantuknya di majelis ilmu. Karena Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari itu meriwayatkan bahwasanya malaikat itu ada yang yatufuna fillah yatamisuna ahla dzikri, nyari orang-orang yang ngumpul di majelis ilmu itu. Lalu dilaporkan kepada Allah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, inni usyidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan malaikat semua tuh yang hadir di majelis ilmu telah aku ampuni dosa-dosanya. Jadi kita hadir di majelis ilmu itu dosa kita dihapuskan Allah. Tapi dosa ya hutang mah belum. Jangan pulang ngaji nggak mau bayar hutang. Kenapa nggak bayar hutang? Kata Ustaz, hutang saya dihapus, dosa yang dihapus, hutang belum. Terus malaikat ini tuh interupsi. Ya Allah inna fihim laisa minhum. Tapi di situ ada yang enggak. Apa maksudnya enggak? Ya dia datang cuman ada yang tidur aja, ada yang ngantuk, nggak ngerti ngomong apa gitu. Itu gimana tuh, dapat ampunan apa enggak? Kata Allah Subhanahu wa taala, humul julasa la yashqa bihim jalisum. Itulah perkumpulan siapapun kalau udah ikut nimbrung enggak akan pernah rugi insyaallah. Baik. Barangkali dari saya mungkin cukup ya. Terima kasih dan
Mohon maaf, mudah-mudahan ini jadi ajang silaturahim. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berjumpa secara offline. Karena kalau online tuh saya ngerasa ngomong sendiri, jangan ngomong siapa, ini teh apa, orang denger tangga gitu. Tapi mudah-mudahan kalau online ya begitulah, tapi kalau offline mungkin bisa bertatap bermuajahah, bisa lebih banyak keberkahan insyaallah. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, yang kurang pas, saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu, Bu? Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz tadi. Acara selanjutnya, doa penutup oleh Ustadz Ahmad Bani. Kepada Ustadz Bani, waktu dan tempat dipersilakan. Oh masih ya, kirain udah selesai. Kurang lengkap tanpa doa Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin amin alhamdulillah alamin hamdan wa fi ni'ama wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal majdu wa lakal sana wa lakal kullu min lakal karim wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa tusallimuhu lana mutaqabbala. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah, berdosa dan maksiat, begitu banyak dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Kami mohon jangan Kau kirimkan musibah, bencana dan malapetaka ya Allah atas hukuman, atas dosa dan maksiat yang pernah kami perbuat. Tapi mohon lembutkan hati kami, tegur kami yang salah, tegur kami yang khilaf dengan cara-Mu yang paling bijaksana ya Allah, agar kami selalu kembali kepadamu, agar kami selalu bertobat atas dosa dan maksiat kami ya Allah. Mohon terima tobat kami, mohon ampuni kami ya Allah. Engkau yang berjanji bahwa di malam nisfu Sya'ban Engkau memperhatikan hamba-hamba-Mu dan Engkau memberikan ampunan kepada semua makhluk-Mu ya Allah, illa musyrikin wa musyahim, kecuali orang-orang musyrik, kecuali orang-orang yang bangga dengan dosa dan maksiatnya ya Allah. Maka saksikan kami bukan orang-orang musyrik, kami bukan orang-orang yang bangga dengan maksiat kami ya Allah. Kami memang banyak dosa, kami memang banyak maksiat, tapi sungguh kami tak bangga dengan maksiat itu. Kami malu ya Allah dengan dosa-dosa kami. Maka mohon ampuni kami di malam ini ya Allah. Jangan biarkan ada dosa di antara kami ya Allah. Mohon bersihkan kami, sucikan kami ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami, agar hati kami selalu terpaut dengan ayat-ayat suci-Mu ya Allah, agar kami selalu cinta terhadap Al-Quran ya Allah. Jadikan ya Allah Al-Quran sebagai penerang kalbu kami ya Allah, penghilang segala gundah dan gulana kami ya Allah. Terangi hati anak-anak kami dengan nur Al-Quran ya Allah. Jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah. Mudahkan mereka dalam memahami ayat-ayat-Mu ya Allah. Bukakan hati mereka agar bisa mendapatkan hidayah dari-Mu ya Allah. Kepadamu lah kami memohon, kepadamu lah kami meminta. Berikan kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Bantu kami untuk bisa memaksimalkan ketaatan kami di bulan itu ya Allah. Ya Allah, terakhir mohon jangan Kau kirimkan malakul maut menjemput ajal kami, kecuali kami dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sebelum acara kita tutup, akan ada sesi foto bersama. Jadi bagi peserta bisa on cam, kami harapkan untuk on cam agar dapat didokumentasikan oleh panitia. Sudah, Ustazah? Kok nggak dihitung, nggak berasa nih? Oh iya. Iya. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi Ustazah. Iya, kita jadi 1, siap-siap. 2, 3. Ya, Mungkin sekali lagi dengan takbir ya Ustazah. boleh. Silakan Ustazah. Hitung. Ya. Bapak Ibu, kita dengan takbir ya. 1, 2, 3. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Itu foto ke video? Takbir emang kalau foto masuk ya? Iya. Ya, sudah. Tangan, minimal tangannya aja gitu. Ya. Baik, terima kasih kepada hadirin. Tibalah kita acara yaitu penutup.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak santri dan santriyah Madrasah Al-Fatihah yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti rangkaian acara Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh Madrasah Al-Fatihah. Kita tutup bersama acara Tarhib Ramadan kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pembawa acara, kami pamit undur diri. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Iya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sehat Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah sehat Pak Mul. Dengar terbang lagi ya? Ya Allah besok subuh. Masya Allah. Jangan lupa titip segmen doa kayak biasa. Insyaallah. Ya, siapa yang pegang bendera? Hati-hati sama yang pegang bendera. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya semua ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Terima kasih Waalaikumsalam sudah warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup ya Ustazah ya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Sama-sama Ustazah.